أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan membaca dari kitab Syarah Asma'illahil Husna fi Daulil Kitab wa Sunnati karya Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah taala. Dan sekarang sampai pada nama Allah Al-Qaribu, yang maha dekat. Qala rahimahullah, qala Allah taala huwa ansha'akum minal ardi. Dia Allah menciptakan kalian dari tanah. Wasta'marakum fiha, kemudian memakmurkan kalian di bumi. Fastaghfiruhu, maka mohonlah ampun kepadanya. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku maha dekat, maha mengabulkan. Nah, nanti mujib di nama Allah yang berikutnya. Di antara nama Allah adalah Al-Qarib, maha dekat. Diambil dari kata al-qurbu, kedekatan, dekat. Dan kedekatan Allah Ta'ala ada dua. Yang pertama qurbun am, yang kedua qurbun khos. Ini mirip dengan ma'iyah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya itu ada dua. Ada ma'iyatul amah dan ada ma'iyatul khosah. Ma'iyah kebersamaan umum dan kebersamaan khusus. Dan sebagian ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala tidak sepakat adanya qurbun am. Kalau ma'iyah amah ada, kebersamaan umum ada, tapi kedekatan umum kata beliau tidak ada, dan mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan dalil-dalil seputar kedekatan Allah itu rata-rata khusus semua, tidak ada yang umum. Namun kita lihat di sini kata Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullah, ada dua, qurbun am, kedekatan umum, wa huwa ihatatu ilmihi bi jami'il asya', yaitu peliputan Allah Ta'ala dengan ilmunya, peliputan ilmu Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu. Wa huwa aqrabu ilal insani min hablil warid, dan Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Wa huwa bimakna al-ma'iyah al-amah. Jadi sebagian ulama menganggap qurbun am itu semakna dengan ma'iyah amah. Tapi sekali lagi dalil tentang kedekatan umum tidak ada. Adapun di dalam ayat misalnya wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher, maka itu para malaikat, ya. Jadi bukan Allah, bukan kedekatan Allah. Dan ada satu ayat lagi yang menunjukkan Allah itu dekat, dan itu juga malaikat, bukan. Jadi kedekatan umum bukan kedekatan Allah Ta'ala, tapi kedekatan malaikat. Adapun ma'iyah umum, iya, Allah bersama makhluk secara umum itu betul, tapi dekat tidak. Kemudian yang kedua, qurbun khos, kedekatan khusus, yaitu terhadap orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang mencintainya. Wa huwa qurbun yaqtadil mahabbah, dan dia adalah kedekatan yang berkonsekuensi cinta. Kalau Allah dekat dengan hambanya, berarti Allah mencintainya. Wa nusrah, dan menolongnya, membantunya, ta'yid, mendukungnya, fil harakati wa sakanati, dalam gerakan maupun diam. Wal ijabah lida'in, dan Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Wal qabul, mengabulkan, menerima. Wa
wal isabah lil abidina, dan memberi pahala bagi orang-orang yang beribadah. Orang berdoa dikabulkan, orang ibadah diberi pahala. Itulah kedekatan Allah secara khusus. Orang beriman didukung. Dalilnya diantaranya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Saking dekatnya Allah ketika menjawab pertanyaan ini tidak pakai katakan. Dalam ayat yang lain semua yang berkaitan dengan bertanya kepadamu, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil mahid dan sebagainya, maka Allah selalu memberi pengantar fakul, maka katakan, jawablah kepada mereka gitu. Kecuali di ayat ini Allah tidak mengatakan kul. Di sini Allah sendiri yang menjawab. Ini sekaligus menegaskan saking dekatnya Allah sehingga tidak perlu perantara. Jadi Allah itu mengabulkan doa-doa tanpa perantara. Sebagaimana Allah tidak membutuhkan perantara untuk diminta. Maka orang yang meminta kepada Allah melalui perantara selain Allah itu hukumnya syirik akbar. Ya. Meminta kepada selain Allah hukumnya syirik akbar. Bagaimana makna kedekatan di sini dijelaskan oleh Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Jadi mengabulkan bahasa Arabnya itu ijabah. Kabul, mengabulkan. Seakan-akan kata mengabulkan dari kata qabul ya. Qabul bahasa Arab artinya menerima, itu beda ya. Ini banyak bahasa Arab yang diselewengkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Terjemahnya itu banyak berpindah gitu. Seperti ikhlas itu di Indonesia jadi rela, padahal ikhlas itu adalah murni. Kemudian wa idza fahimal qurbu bihadzal makna, apabila kedekatan difahami dengan makna seperti ini, fil umumi wal khususi, dalam umum dan khusus, lam yakun hunaka ta'arud aslan, berarti tidak ada kontradiksi di sana sama sekali. Bainahu wa baina ma huwa ma'lumun min wujudihi ta'ala fawqa arsyihi, antara ini dengan apa yang dia diketahui dari keberadaan Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Fasubhana man huwa aliyun fi dunuwihi, maka maha suci Allah yang dia itu maha tinggi dalam kedekatannya, qaribun fi uluwihi, dan dekat dalam ketinggiannya. Ya, artinya tidak ada pertentangan antara kedekatan Allah dengan ketinggiannya. Allah maha tinggi zatnya dan maha dekat pengkabulan doanya, maha dekat dukungannya, pembelaannya, pertolongannya kepada hamba-hamba yang khusus. Kemudian seakan-akan makna dari qarib itu mujib, ya, memang berdekatan ya. Sebenarnya mujib itu adalah konsekuensi dari qarib. Jadi Allah itu maha dekat. Apa kedekatannya? Mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Yaitu apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Wa ijabatuhu naw'an, dan pengkabulan Allah itu ada dua macam. Al-mujib ya, sekarang mujib. Al-mujib min asma'illahi ta'ala. Min asma'illahi ta'ala al-mujib. Al-mujib maksudnya menjawab, mengabulkan. Makna dasarnya menjawab, tapi menjawab di sini maksudnya apa? Mengijabah doa, mengabulkan doa.
mewujudkan apa yang diminta oleh hamba. Lidakwati da'in, terhadap doanya orang yang berdoa, wa su'alis sa'ilin, dan permintaan orang yang meminta, wa ibadatil mustajibin, dan ibadahnya orang-orang yang memenuhi panggilan untuk beribadah. Jadi mujib, menjawab, itu tidak hanya berkaitan dengan doa, tapi termasuk ibadah. Allah mujib artinya apa? Memberi pahala bagi orang-orang yang beribadah. Wa ijabatuhu naw'an, pengkabulan Allah ada dua. Yang pertama amah, dan yang kedua pasti khosoh, ya. Umum dan khusus juga. Ijabatun amah, pengkabulan umum, likulli man da'ahu du'a ibadatin, adalah bagi setiap orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ibadah. Jadi doa memang ada dua, ya, ada doa masalah dan doa ibadah. Doa meminta dan doa yang merupakan dia itu adalah ibadah. Semua ibadah adalah doa. Maka kalau yang umum adalah doa ibadah. Allah mengabulkan doa setiap orang yang beribadah kepadanya, mengabulkan ibadah setiap orang yang beribadah kepadanya. Termasuk masalah juga, dua-duanya, ya, doa ibadah atau doa masalah. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berfirman Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Fa du'aul masalah an yaqulal 'abd, doa masalah itu seperti hamba mengatakan, Allahumma a'tini kada, ya Allah berikan kepadaku begini, atau Allahumma dfa'anni kada, ya Allah tolaklah dariku begini. Fahada yaqa'u minal bar wal fajir, maka permintaan itu terjadi dari orang yang baik maupun orang yang jahat, bahkan orang kafir. Jangan dikira orang kafir tidak berdoa, ya. Orang kafir juga berdoa kepada Tuhan mereka, ya, Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit bumi. Mereka pahami itu, cuma kadang namanya yang beda-beda. Makanya setiap orang beragama itu yang mengakui adanya Tuhan. Kalau ada orang mengaku ateis, itu kadang-kadang bukan karena tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau dia ngomong gak ada Tuhan, itu kesombongan saja. Fitrahnya, hati kecilnya itu mengakui adanya Tuhan. Cuma sebagian ateis bukan tidak mengatakan tidak ada Tuhan. Ateis itu sebagian mereka mengatakan kami tidak peduli dengan Tuhan. Ya terserah ada Tuhan atau enggak, bukan urusan kami, begitu maksudnya ateis. Sama dengan agnostik juga, nggak peduli dengan agama. Kalau agnostik itu mengakui ada Tuhan, tapi tidak mau beragama, itu agnostik. Jadi mereka hanya orang-orang yang sombong saja sebenarnya. Hati kecil mereka, fitrah mereka semua mengakui adanya Tuhan. Dan seandainya pun mereka mengatakan nggak percaya ada Tuhan, kalau mereka terdesak, pasti akan berdoa. Kalau mereka dalam kondisi terpaksa, tertekan, pasti akan berdoa. Dan doa tidak mungkin dilayangkan kecuali kepada yang serba maha, ya. Atau mereka punya istilah sesuatu yang mencengangkan, gitu disebut. Jadi Tuhan itu didefinisikan, dinamai dengan yang mencengangkan. Pokoknya hal yang maha dahsyat, yang maha hebat itu. Jadi semua orang itu mengakui itu, tidak ada yang tidak sebenarnya. Semua agama, semua manusia, semua kepercayaan mengakui adanya zat yang maha perkasa, maha kuasa, yang paling hebat dari semuanya. Maka ketika butuh, mereka pasti akan berdoa ke sana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurahannya itu mengabulkan doa mereka. Jangan dikira tidak, ya. Kenapa? Karena mereka marhub dan Allah Rabb. Dan pengkabulan doa itu adalah konsekuensi dari rububiyah Allah Ta'ala, bukan uluhiyah. Jangan dikira orang yang dikabulkan doanya cuma orang yang bertauhid saja, tidak. Orang syirik, orang ateis bahkan kalau berdoa kepada Tuhannya akan dikabulkan.
Allah maksudnya, cuma mereka punya nama lain gitu aja, tapi itu maksudnya Allah. Jadi Allah kabulkan. Makanya rugi sekali kita sebagai orang yang bertauhid kemudian jarang berdoa, sementara orang musyrik saja doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli dunia yang mereka nggak peduli dengan agama itu banyak kok, ketika menyebutkan tentang kiat sukses dalam hal apa gitu, itu mereka menyisipkan diantaranya doa. Ada doa, ada yang mendefinisikan doa itu, bahkan ini disampaikan di masjid. Saya juga heran ya, saya pernah dengar di salah satu masjid di Batam, orang ceramah Ramadan, kebetulan saya waktu itu sholat di situ, dia ceramah mengatakan doa itu adalah sebuah energi yang kita pancarkan ke alam, nanti alam akan merespon. Jadi ini agama Islam atau apa? Saya pikir ya Allah, ini aliran, ini ateis sebenarnya. Ateis punya ajaran begitu juga. Saya pikir loh, penceramah kok begitu gitu. Ini di masjid ini ngajari agama kok begitu. Sampai sekarang saya masih kenal dengan orang itu. Saya bahkan pernah ikut pelatihan beliau tanpa tahu sebelumnya, oh ternyata pelatih ini memang. Saya pernah ikut pelatihan beliau juga. Waktu itu, waktu ceramah di masjid, saya masih awal-awal di Batam lah. Gitu, menyampaikan doa itu energi yang dipancarkan ke alam, alam menyambutnya. Ini kan ateis. Ateis itu menganggap Tuhan itu ya alam ini gitu. Sebagian ateis ya mengakui itu. Atau ateis itu juga masuk ke kalangan orang-orang wahdatul wujud, yang menyatunya wujud, artinya nggak ada khalik dan makhluk. Khalik dan makhluk itu satu, kita ya khalik, khalik ya kita gitu, semua sama gitu. Jadi ke alam, alam yang menyambut gitu kan, berarti nggak ada pencipta alam jadinya kalau seperti itu. Ini diajarkan di masjid kan aneh. Ya, kadang-kadang orang karena punya bakat bisa ngomong ditunjuk jadi penceramah, karena memang ketika dicek di jadwal penceramah tarawih itu kan, itu semua tokoh yang ada di kompleks itu dimasukin. Nah itu cuma orang bisa ngomong gitu, dan dia seorang motivator apa gitu, adalah namanya, nggak saya sebutkan nanti tersinggung pula. Jadi semua manusia sebenarnya mengakui adanya Tuhan ya. Semua juga berdoa dan semua akan dikabulkan kalau Allah berkenan ya. Allah itu sudah berjanji akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Contoh ya, dalam surat Al-Ankabut akhir-akhir ayat, akhir-akhir surat, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sedang mengendarai perahu, kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepada Allah ketaatan, doa ikhlas murni hanya untuk Allah. Siapa mereka ini? Orang musyrik. Ngapain kok berdoa kepada Allah murni? Karena mereka sedang terkena badai di lautan, terombang-ambing, mungkin udah berhari-hari nggak selamat, udah pikirannya nggak bisa selamat. Yang biasanya mereka menyembah Lata, Manat, Hubal dan lain sebagainya, saat itu mereka nggak panggil-panggil itu berhalanya. Kenapa? Karena birokrasinya terlalu panjang ya, harus ke sana kemudian ke sana, ke daratan dulu baru ke langit ini. Kalau ini langsung ke langit, dari laut langsung ke langit, lebih cepat. Nah itu mereka orang musyrik berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Maka apa kata Allah? Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, berarti siapa yang menyelamatkan? Allah. Allah selamatkan. Allah selamatkan mereka, padahal mereka berdoa kepada Allah dan mereka sebelumnya penyembah apa? Penyembah berhala. Tapi ketika berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Najahum ilal bari idahum yusyrikun. Tiba-tiba ketika sampai daratan, musyrik lagi. Ida itu harful fujaiyah. Fujaiyah itu kalau bahasa kita bisa bermakna kaget. Kaget tiba-tiba gitu. Begitu sampai daratan, tiba-tiba gitu, sekonyong-konyong langsung musyrik lagi. Terima kasih Lata, terima kasih Manat, terima kasih Uzza dan seterusnya. Padahal yang menyelamatkan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh bagaimana orang musyrik kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerugian besar sebagai orang yang beriman kemudian jarang berdoa. Ini imannya lemah berarti. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku kabulkan kepada kalian, aku kabulkan kepada kalian. Seperti tadi saya katakan, pengkabulan doa itu merupakan konsekuensi apa? Konsekuensi dari apanya Allah? Apa? Hah? Sifat apa? Al-Qaim. Qaim. Qaib. Qarib. Enggak. Ada selain itu. Saya sebutkan tadi konsekuensi titik-titik bukan titik-titik. Ada yang cermat enggak? Apa? Rububiyah bukan uluhiyah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ya, jadi konsekuensi dari rububiyah bukan uluhiyah. Ini perhatikan, makanya saya katakan tadi orang musyrik berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah Robnya mereka. Allah ilahnya muwahhid. Kita punya ilah Allah. Kalau orang musyrik, mereka menyembah Allah dan menyembah yang lain. Tapi Allah tetap Robnya mereka. Ya, Allah Rob siapa? Rob siapa Allah? Rob semesta alam kan? Rabbul alamin. Alamin itu semua makhluk. Ya, alamin itu semua selain Allah. Kullu ma Allah alam. Semua selain Allah adalah alam. Jadi kalau Allah itu Rabb semesta alam, berarti siapapun semesta alam ini kalau berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Makanya di sini wa qala rabbukum, dan Rabb kamu berfirman. Jadi yang berfirman itu siapa? Rabb. Karena doa itu adalah konsekuensi rububiyah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku sebagai Rabb, aku kabulkan bagi kalian. Berarti pengkabulan doa konsekuensi dari apa? Rububiyah Allah Ta'ala. Allah sebagai Rabb, Allah mengabulkan. Jadi jangan iri kalau ada orang kafir doanya dikabulkan. Antum yang kurang doanya. Ya, mereka para motivator kafir ya, bahkan gini. Saya tadi mau sebutkan lupa. Kiat-kiat sukses itu diantaranya berdoa ada, mereka sebutkan orang kafir. Kemudian yang kedua, doa ibu. Itu bukan cuma orang Islam, itu orang kafir punya itu. Jadi termasuk orang sukses itu di dunia ini rata-rata adalah anak yang berbakti pada ibunya. Itu sukses. Masalah duit ya, masalah materi dunia. Banyak kesuksesan itu karena apa? Doa ibu. Dan mereka tahu, dan ibunya itu orang kafir. Ibunya bukan orang tauhid ya. Itu bisa doanya dikabulkan. Makanya rugi sekali kita yang punya ibu bertauhid kemudian tidak banyak mendoakan kita sehingga kita tidak sesukses mereka gitu. Makanya mintalah doa ibu ya, teruslah minta doa ibu yang masih hidup ibunya. Jangan minta di kuburan ya, nggak boleh ya. Bu, doain saya bu, udah mati ibunya. Mumpung masih hidup, yang masih hidup ya, banyak-banyak minta doa. Di itu Tasikmalaya Jakarta itu ada bis namanya doa ibu. Bis aja tahu doa ibu gitu kan. Kemudian jadi fahada yaqa'u minal barri wal fajir, ini yang antum harus simpulkan nih, perhatikan. Jadi ini terjadi dari orang bar, orang baik dan fajir. Orang jahat, paling jahat ya orang kafir. Orang ateis sekalian. Itu kalau berdoa Allah kabulkan. Ini aneh kan? Tapi doanya di dunia ya, mereka cuma dikabulkan di dunia. Makanya enggak cuma doa ya, kan tadi mana mujib bisa bermana apa? Memberi pahala orang yang beribadah, beramal soleh. Orang kafir kalau beramal soleh diberi pahala oleh Allah, jangan dikira tidak. Contoh, di antara amal soleh yang mungkin masih banyak diremehkan adalah misalnya apa? Memberi rasa senang kepada orang lain. Ahabul amali ilallahi sururun tudkhiluhu alal muslim. Amal yang paling Allah cintai adalah rasa senang yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu orang kafir bisa nggak melakukan? Sangat bisa. Orang kafir yang pandai menyenangkan orang lain hidupnya mudah.
hidupnya diberi kemudahan oleh Allah di dunia, yaitu tapi sebatas dunia. Bedanya orang kafir dengan muslim, kalau orang kafir itu pahalanya di dunia, kalau orang muslim pahalanya dunia dan akhirat. Mukmin dunia dan akhirat itu pahalanya, bedanya di situ. Makanya ya kalah kita dengan orang kafir karena kurang soleh mungkin. Contoh pedagang ya, pedagang muslim sama pedagang kafir. Kok lebih laku toko kafir ini kenapa? Mungkin yang kafir lebih ramah, lebih murah senyum, lebih murah. Itu kan amal soleh semua itu, ya enggak? Itu amal soleh semua itu. Kan pedagang dianjurkan jangan bikin mahal-mahal gitu, jangan menyusahkan. Jadi dalam hadis dianjurkan kan, Allah itu mencintai orang yang kalau membeli itu mudah, ya, menjual juga mudah. Membeli mudah, menjual mudah itu artinya nggak usah mahal-mahal, yang penting untung sudah. Itu dipraktekkan orang kafir. Orang Islam sebagian mahal-mahal kalau jualan. Ya wajar kalau kemudian tokonya nggak laku gitu. Jadi ini pahala dunia. Mereka punya amal soleh di dunia, maka pahalanya apa? Di dunia. Kecuali nanti kalau masuk Islam, tapi syaratnya mereka kafirnya itu ahlu kitab, Yahud dan Nasoro. Kalau dia Yahud atau Nasoro masuk Islam, itu dosa dari nol, tapi pahala bukan dari nol. Ya. Pahala mereka punya selama ini, pahala akan dimasukkan ke dalam saldo, ya, saldo pahala sebagai orang Islam. Jadi selama dalam kekafirannya, pahalanya tetap dicatat dan dimasukkan ke dalam saldo barunya sebagai orang Islam. Nah, itulah keuntungan orang ahli kitab. Jadi mereka dapat pahala di dunia. Jangan dikira tidak, karena Allah Al-Mujib, ya, Allah mengabulkan siapapun, ya. Karena Allah sebagai Rabb yang mengabulkan siapapun. Bar dan fajir. Wa yastajibullahu fihi likulli man da'ahu. Allah mengabulkan bagi siapapun orang yang berdoa kepadanya. Sampai dukun itu ya, dukun itu kadang berdoa itu dikabulkan. Bukan kadang, sering dikabulkan betul. Itu entah kadang berdoa kepada setannya, kadang juga berdoa kepada, kalau orang Jawa bilang, sing murbeng dumadi. Tahu nggak artinya? Yang membuat segalanya, yang membuat segala kejadian. Ya Allah itu maksudnya. Itu doanya dukun ke sana gitu ya, ke Allah berarti. Maka dikabulkan. Wa yastajibullahu fihi likulli man da'ahu bihasabil hal, sesuai dengan keadaannya, al-muqtadiyah, yang menuntut, wa bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu, dan sesuai dengan hikmahnya juga. Jadi keadaan yang menuntut maksudnya keadaan orang yang berdoa dan doanya, dan juga kembali kepada hikmah Allah. Jadi Allah bisa jadi mengabulkan, bisa jadi enggak. Kalau enggak sesuai dengan hikmahnya, ya enggak Allah kabulkan. Jadi pengaruh doa dikabulkan atau tidak itu ada dua, dari orang yang berdoanya, yang kedua dari Allahnya yang mengabulkannya, terserah Allah gitu. Jadi tidak setiap doa dikabulkan juga. Kadang-kadang Allah tidak kabulkan atau Allah alihkan kepada yang lain, pengkabulannya bentuk lain. Wa hadza yastadillu bihi ala karamil maula, dan ini dijadikan dalil atas kemuliaan Al-Maula, kemurahan Al-Maula, yaitu Allah, Tuhan. Al-Maula itu Tuhan, ya. Allah sebagai Tuhan. Tuhan lama-lama jadi Tuhan, ya, Tuhan. Wa syumuli ihsanihi, dan universalnya ihsannya, kebaikannya. Jadi ihsannya Allah itu universal, ya, mencakup seluruh semesta. Lil bari wal fajir, untuk yang baik maupun yang buruk, yang soleh maupun yang toleh. Wala yadullu bimujarradihi ala husni halid da'i, dan tidak menunjukkan dengan sekedar kebaikannya terhadap keadaan dai, atau kebaikan keadaan dai, alladzi ujibat dakwatuhu, yang dikabulkan doanya.
Jadi pengkabulan doa itu tidak menunjukkan apa? Kebaikan orang yang berdoa. Ini harus dicatat ya. Ada preman doa dikabulkan gitu. Berarti ini orang soleh. Enggak mesti. Jadi pengkabulan doa itu tidak merupakan bukti kesolehan. Tidak merupakan bukti kebaikan seseorang. Karena orang paling jahat pun bisa dikabulkan doanya. Ya. Jadi jangan kemudian bangga ketika doa-doanya dikabulkan. Makanya dukun-dukun itu doanya dikabulkan, itu merasa benar jadinya, padahal itu bukan. Contoh pawang hujan waktu diwawancari, yang pawang hujan di Lombok waktu itu bilang berdoa, kita cuma berdoa kepada yang Maha Kuasa. Coba lihat, mereka tuh berdoa, ternyata dikabulkan, kadang juga tidak dikabulkan gitu. Tapi ketika sering dikabulkan, jadi merasa benar gitu. Padahal kita harus tahu, pengkabulan doa itu bukan bukti kebaikan seseorang, bukan merupakan bukti kebenaran seseorang. Ilam yaktarin bidzalika mayadulu alaihi wa ala sidqihi, jika itu tidak dikaitkan dengan apa yang menunjukkan kepada kesolehannya atau kepada kejujurannya, wa ta'ayyunul haqqi ma'hu, atau kepastian kebenaran yang ada padanya. Jadi kalau memang dia bukan mukmin, ya tetap saja jahat namanya, walaupun doanya dikabulkan ya. Makanya kadang-kadang begitu, ngapain repot-repot ngaji, kamu doanya belum tentu dikabulkan, saya dikabulkan. Ada orang sombong begitu, ini serius ya, nggak usah capek-capek ngaji, saya kalau berdoa dikabulkan kok gitu. Dan itu banyak orang sesumbar begitu, dan itu memang terjadi gitu, memang terjadi. Makanya kalau orang yang lemah iman, lemah ilmu, mengira berarti kamu lebih benar ya. Iya memang gitu. Nah, itu belum tentu kamu terkabul kalau berdoa. Kalau saya pasti terkabul, sering terkabul gitu. Dan itu sering orang sesumbar begitu ya, orang-orang jahat, dukun-dukun juga. Nah, itu jangan heran ya, memang begitu. Itulah fitnah, itulah ujian ya. Allah menguji mereka. Pengkabulan doa itu bukan bukti kasih sayang ya. Pengkabulan doa bukan bukti kasih sayang. Tapi kalau doa kebaikan yang mengantarkan kepada ridha Allah, nah itu bisa, itu bukti kebaikan, bukti kasih sayang Allah. Tapi kalau sekedar doa minta dunia, ya dunia itu Allah kasih kepada semuanya. Orang kafir bahkan dapat bagian lebih banyak daripada orang beriman. Ini dunia, karena dunia itu bagi Allah lebih hina daripada sayap nyamuk, daripada bangkai kambing cacat. Makanya jangan silau ketika ada orang kafir doanya dikabulkan, jangan kemudian berpindah agama ke mereka ya. Ada dulu kalau hari Ahad itu saya kecil sering nonton TV itu acara orang gereja, itu ngabulin doa-doa orang itu, terkabul semua. Orang sakit di sana didoain sembuh, Masya Allah. Itu kan banyak orang tertipu, berarti benar ini, doanya banyak yang terkabul. Nah itu jadi menfitnah manusia ya, menipu manusia. Jadi kita harus kasih tahu kepada semuanya bahwa pengkabulan doa, apalagi berkaitan dengan dunia, kan kesembuhan itu masalah dunia ya. Kesembuhan itu belum tentu kebaikan gitu. Bisa jadi orang sakit lebih mulia daripada orang sehat, dan itu banyak. Makanya hanya perkara dunia. Kalau masalah dunia itu jangan heran, dunia itu dibagi rata oleh Allah, bukan dibagi rata, malah orang mukmin malah bagiannya sedikit ya. Orang kafir lebih banyak daripada orang mukmin, karena mukmin ini penjara ya. Dunia bagi mukmin adalah penjara. Walaupun kadang juga mukmin bergelimang dengan dunia, tapi tetap masih dianggap penjara kalau dibandingkan dengan surga. Kasu'alil anbiya, seperti misalnya permintaannya para nabi. Nah, kalau para nabi jelas ini orang soleh, ini pengkabulan doa untuk mereka, ini bukti kesolehan mereka memang. Wa du'aihim liqaumihim, doanya mereka untuk kaum mereka, wa ala qaumihim, dan juga atas kaum mereka. Ini bedanya li sama ala ini. Bahasa Arab itu beda huruf, beda arti ya. Du'aihim liqaumihim sama du'aihim ala qaumihim gitu. Kalau li itu berarti doa kebaikan, kalau ala itu apa? Doa keburukan. Jadi para nabi itu rata-rata pernah mendoakan keburukan untuk kaumnya, kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau digelari Nabiur Rahmah,
Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya, nggak pernah mendoakan keburukan. Kalaupun pernah cuma mengaminkan. Kapan? Mengaminkan doanya Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam mendoakan 3 kecelakaan itu, ya. Dan Nabi Muhammad disuruh kul amin. Ya, Nabi Muhammad terpaksa disuruh bilang amin, ya amin itu. Padahal itu doa kecelakaan untuk umatnya, tapi kecelakaan bersyarat, ya. Luar biasa. Makanya bahaya sekali orang yang melanggar atau menabrak 3 doanya Jibril itu, ya, Masya Allah. Di antaranya orang yang memasuki Ramadan tapi keluar Ramadan tidak diampuni dosanya. Udah nggak diampuni dosanya, didoakan celaka lagi, lebih parah. Kemudian apa lagi? Orang yang menjumpai orang tuanya di usia tua tapi tidak masuk surga. Harusnya punya orang tua itu menyebabkan kita mudah masuk surga gitu. Tapi ketika enggak, didoakan celaka lagi. Yang ketiga, apa? Ya, orang yang namaku disebut di sisinya tapi tidak bersalawat kepadaku, maka celaka dia. Nah, ini Jibril yang ngomong. Orang yang disebutkan namamu di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadamu, maka celaka dia. Kul amin, katakan amin, amin. Insyaallah. Tidak bersalawat kepada Nabi bisa celaka. Makanya bersalawat. Kemudian wa du'aihim liqaumihim wa ala qaumihim fa yujibuhumullah. Allah kabulkan doa para nabi itu. Fa innahu yadullu ala sidqihim. Maka ini menunjukkan kepada kebenaran mereka, jelas. Kalau para nabi masa salah? Fima akhbaru bihi, terhadap apa yang mereka kabarkan. Wa karomatihim, dan juga kemuliaan mereka ala rabbihim, atas Rabb mereka. Jadi mereka lah orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u bidu'ain yushahidu al-muslimun. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa yang disaksikan oleh kaum muslimin wa ghairuhum, dan juga selain mereka, ijabatahu, pengkabulannya. Nabi berdoa apa, kaum muslimin melihat terkabul. Contoh, ketika sedang khutbah Jumat, kemudian ada seorang badui angkat tangan, ya Rasul, halakat dia, hancur rumah kami, ternak kami, tanaman kami. Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Saat itu juga Rasul langsung berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah berilah kami hujan. Kemudian tidak berselang lama, Nabi masih berkhutbah, tiba-tiba awan berarak dari berbagai penjuru menuju ke kota Madinah dan turun hujan saat itu juga. Ya, jadi ini bukti kalau doa Nabi itu langsung dikabulkan, dan itu menunjukkan apa? Kebenaran Nabi. Kalau itu Nabi, coba kalau dukun yang berdoa. Ya, ada pawang hujan disuruh memanggil hujan. Kan penghujan fungsinya 2, kalau nggak ngusir hujan, manggil hujan gitu. Jadi manggil hujan, ternyata betul hujan. Langsung ada orang ngira, ini maha benar ini ya. Nah, ini pasti benar ini. Ini orang baik ini bukan orang sembarangan, ini orang pintar ya. Wa kadzalika ma yadhkurunahu an katsirin min auliyaillah. Demikian juga banyak disebutkan oleh mereka tentang doanya para wali Allah taala, ya, dan pengkabulan doa-doa mereka. Fainahu min adillati karamatihim 'ala Allah. Maka itu menjadi bukti kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua atau pengkabulan yang kedua, wa amal ijabah al khossah. Yang kedua adalah pengkabulan khusus. Nah, kalau khusus ini khusus wali-wali Allah ya. Falihada asbab adidah, dan untuk falaha maka dia memiliki sebab-sebab yang banyak. Di antaranya da'watul muttar, doanya orang yang terdesak, kepepet. Alladzi waqa'a fi siddatin wa kurbatin
wa karbatin adimah, orang yang dalam kondisi susah, sulit yang sangat besar, kesulitan besar. Fa innallaha yujibu da'watahu, maka Allah mengabulkan doanya. Kata Allah, amma yujibul muttarra idza da'ah, siapa yang mengabulkan orang yang terdesak ketika dia berdoa kepadanya. Wa sababu dzalika syiddatul iftikar, sebab pengkabulannya karena apa? Sangat butuh. Orang yang dalam kondisi sangat butuh itu Allah lebih mudah mengabulkan doanya. Makanya orang kaya itu relatif doanya nggak terkabul ya. Rugi jadi orang kaya, doa-doanya banyak nggak terkabul. Itu orang kaya yang halal. Kalau kaya yang haram lebih nggak terkabul lagi. Ya, karena apa? Nabi menyebutkan rubba rajulin as'atha akhbara, bisa jadi ada orang yang dia itu berdebu, acak-acakan berdebu, yutilus safar ya, dalam safar yang panjang. Ya muddi yadahu ila sama, kemudian menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia dikabulkan. Jadi orang yang konsumsi haram, penghasilannya haram, itu doa-doanya tidak dikabulkan. Makanya khawatir ya orang-orang yang koruptor, orang-orang yang transaksi riba, orang-orang yang licik, curang dalam timbangan dan sebagainya, itu doa-doanya tidak dikabulkan. Dan khawatirnya lagi tidak hanya doa, termasuk sholat. Kenapa? Karena sholat itu bagian dari doa. Karena sholat itu sendiri doa, bukan bagian ya. Sholat itu sendiri adalah doa ya. Sholat secara bahasa artinya doa. Atau dengan mafhum aulawi, kalau doa saja nggak dikabulkan apalagi sholat, karena sholat lebih mulia daripada doa gitu. Tentu syaratnya harus lebih ketat. Jadi orang yang terdesak itu doanya dikabulkan. Tapi ya semuanya dengan syarat ya, syaratnya tidak haram tadi. Wa sababu dzalika syiddatul iftikar, saking butuhnya kepada Allah taala, wa quwwatul inkisar, dan kekuatan inkisar. Inkisar juga bermakna iftikar ya, butuh, sangat butuh kepada Allah. Hati yang remuk redam tanpa ada harapan kecuali kepada Allah, ini inkisar. Wa kita ta'alluqihi, dan terputus bergantungnya kepada makhluk, sudah nggak ada harapan lagi kecuali kepada Allah. Itu orang yang terpaksa begitu. Makanya tadi yang terombang-ambing di lautan itu udah mikir mau mati, nggak ada pilihan kecuali ke siapa? Ke Allah lagi. Mau panggil Tuhan yang lain kelamaan. Jadi itu namanya kuwatul inkisar ya, syiddatul iftikar. Walisaati rahmatillah, dan juga karena lapangnya rahmat Allah, allati yashmalu bihal khalq, yang mencakup seluruh makhluk. Rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluk. Ini rahmat umum. Kalau rahmat khusus juga khusus untuk orang-orang yang Allah cintai. Bihasabi hajatihim ilaiha, sesuai dengan hajat mereka kepada rahmat Allah itu. Fa kaifa biman ittara ilaiha, maka bagaimana pula dengan orang yang